Hello, welcome back to my channel. Oke deh, sebenarnya aku mau bahas di topik pada video kali ini itu di Instagram, di Random Talk. Ya, kan aku punya segmen di Instagram nih, Random Talk, di @nabelakk kalau buat kalian yang belum ngerti Instagramku, dan mungkin yang nonton di Instagram yang belum ngerti YouTube aku, di Nabela Karisma Kristi, kalian bisa langsung search aja di YouTube atau bisa klik link di bio. Oke deh, aku di video kali ini tuh aku pengen bahas, kan kemarin aku buka open question lah ya, open question di story. Aku pengen bikin segmen random talk lagi, tapi mau bahas apa bingung gitu. Nah, ada satu orang yang ngirimin nih, dan aku tertarik gitu ya, bahas insecurity gitu. Wow, dan itu menurutku relate juga dalam kehidupan aku sehari-hari, dan oke deh, aku mau bahas itu saat ini. Mungkin aku udah bahas juga di postingan aku di Instagram, mungkin aku bisa insert nanti di sini tentang insecurity juga. Sebelumnya aku gini dulu deh, kita cari definisi dulu, insecurity itu apa, insecure itu apa, biar bisa lurus gitu ya jalannya ya. Oke, aku udah searching nih di sini nih. Di Google aku search insecurity adalah gitu. Insecurity aku dapat dari halodoc.com. Insecurity adalah kondisi ketika seseorang dipenuhi rasa keraguan atas dirinya sendiri dan merasa tidak percaya diri. Seseorang yang mengalami insecure biasanya merasa tidak aman dan ada kekurangan dalam dirinya yang harus dilengkapi dengan berbagai cara. Maka aku ngambil 2 kalimat ini aja gitu. Mungkin ini case-nya masih kecil ya untuk insecure ya, tapi ada beberapa case juga yang sampai mengubah dirinya karena terlalu insecure, terlalu nggak nyaman, terlalu nggak pede dengan apa yang ada di tubuhnya atau di dalam dirinya gitu. Kalau pengalaman aku pribadi, semua yang aku bahas ini aku usahain untuk aku balik lagi ke diri aku sendiri. Nanti kalian bisa ambil nilai-nilai atau ambil persepsi kalian masing-masing dari apa yang aku sampaikan di video ini gitu. Aku tuh adalah orang yang sebenarnya aku nggak pede. Yang kalau di video-video sebelumnya aku dipaksa untuk dipaksa untuk pede, dipaksa untuk bisa tampil di depan banyak orang. Sebenarnya aku tuh nggak pede gitu. Ada banyak hal di dalam diriku yang memang aku nggak suka gitu. Karena apa? Yang pertama ini nih, rahang aku tuh kotak. Banyak orang yang mengatakan atau stereotip orang cantik itu kan tinggi nih. Yang pertama tinggi, putih, biasanya rahangnya agak lurus gini, lancip, rambutnya lurus, terus langsing gitu ya. Ada banyak stereotip atau label-label yang menganggap bahwa perempuan itu seperti itu, perempuan cantik itu seperti itu. Sedangkan semua hal yang dilabelkan oleh dunia ini itu nggak ada di aku gitu. Putih juga nggak putih banget, habis itu rambut aku keriting gitu ya. Aku dulu sempat pengen, aku beli aku catok setiap hari sampai akhirnya rambutku rusak dan sebagainya. Kemudian gigi aku itu, aku benci lah sama gigi aku gitu, karena memang nggak sempurna gitu, aku nggak suka aja sama gigi aku dulu. Terus apalagi ya, aku cukup berisi gitu ya, dan yang berisi itu bagian kaki ke bawah sampai betis-betis itu gede semua. Aku sampai bingung ini ngecilinnya gimana gitu, karena aku nggak pede. Sempet waktu kecil itu aku dikatain, waktu SD aku tuh gendut dulu waktu kecil, dikatain biasalah kalau anak-anak kecil waktu itu tuh aku biasanya ngata-ngatain gitu kan. Dan waktu itu aku dikatain badak bercula 1. Bayangin, oh my god, ada temanku yang dikatain juga gajah duduk, oh my god gitu. Ekstrim banget sih waktu kecil itu. Buliannya itu gimana gitu ya, menyakitkan hati, sampai akhirnya aku melabeli diriku dengan badak bercula 1 gitu ya. Nggak terlalu gede tapi ya gede sih ya sebenarnya. Ya udahlah, terus habis itu aku ada banyak hal yang nggak pede. Aku tuh paling nggak pede karena aku pasti berasumsi ketika aku berhadapan dengan orang lain. Ini orang akan seperti apa ya? Ini orang akan menilai aku seperti apa ya? Ini orang akan menganggap aku seperti apa ya? Dan aku waktu itu sangat peduli dengan penilaian orang lain, sehingga membuat aku tidak bisa bersyukur dengan apa yang aku punya saat ini. Dan ketika seiring berjalannya waktu, aku semakin ngerti gitu loh, penilaian orang terhadap diri aku itu kayak nggak berguna gitu. Apalagi kalau penilaian untuk kritik membangun, it's okay gitu ya. Biar setidaknya kamu pakai baju yang seperti ini karena kita mau ketemu sama orang-orang seperti ini, atau di depan kamera seperti ini, it's okay gitu. Tapi ketika bajumu jelek banget gini, itu 2 hal. Oke, 1 komentar tentang baju, tapi ada
ada dua sudut pandang yang ini bisa diterima, yang ini nggak bisa, bahkan yang ini bisa menyakitkan hati gitu. Dan itu yang orang kadang nggak pikir gitu ya. Kadang ada beberapa orang yang waton nyeplos gitu ya. Bahasa Indonesia itu apa sih waton nyeplos tuh? Asal nyeplos aja gitu, asal ngomong aja gitu, asal ngomong seenaknya gitu, tapi kadang nggak mikir dengan apa yang orang lain terima gitu. Nah, itu salah satu insecure yang aku rasain gitu ya. Rambut aku keriting, rambut aku paling benci ketika teman-teman aku tuh rambutnya lurus semua gitu. Nggak tahu kenapa aku tuh ketemu dengan banyak orang yang rambutnya lurus dan hanya aku yang keriting, dan keritingnya itu ngembang dan keritingnya itu jelek gitu loh. Maksudnya nggak sesuai dengan ekspektasi keriting yang bagus gitu. Kadang keritingnya ngembang gede gitu. Oh my god, dulu waktu kecil rambutku kayak gitu, gede gini. Ada nggak ya fotonya? Kalau ada aku insert deh, nggak apa-apa deh ya. Ini bukan untuk memalukan diri aku sendiri, tapi please ini untuk edukasi aja buat kita semua. Aku bukan siapa-siapa, dan aku cuma orang yang pengen, aku hanya orang yang mengalami insecure dan pengen sharing ke kalian gitu sih. Makanya aku bukan mempermalukan diri, tapi menunjukkan ini loh, aku dulu tuh kayak gini dan aku tidak bersyukur dengan hal itu. Seiring berjalannya waktu, semakin kesini tuh aku semakin sadar bahwa aku itu cuma butuh bersyukur. Karena apa? Kalau misal nih aku aku perlu memperbaiki yang aku rasa aku nggak nyaman di situ. Misalnya aku rebonding gitu ya, aku catok tiap hari, itu ada effort yang lebih gitu loh, effort yang lebih dan bikin capek karena aku melakukan semua itu untuk terlihat bagus di depan orang lain, bukan untuk diri aku sendiri. Beda kalau untuk diri sendiri ya. Misalnya memang senang untuk nyatok rambut dan sebagainya, oke, itu pilihan kalian gitu. Tapi ini aku berbicara di case yang berubah hanya untuk penilaian orang lain. Menurutku stop deh gitu. Mending udah nggak apa-apa, terima aja apa yang ada di diri kita gitu ya. Memang kalau ada yang harus diperbaiki, mungkin kita harus introspeksi diri. Apa ya sebenarnya, apa sih yang kurang, kenapa kok bisa kayak gitu, kenapa sih harus kasih space waktu untuk diri kita itu menilai diri kita sendiri gitu, gimana ya, kenapa ya kayak gitu. Mungkin dari situ kita bisa bersyukur. Beberapa kali di video aku itu aku ngomong bersyukur gitu, bersyukur dengan apa yang ada saat ini, dengan apa yang ada dalam hidupmu, apa yang ada dalam dirimu, apa yang menempel dalam dirimu, bahkan apa yang keadaan apa yang sedang kita alami, mungkin keadaan ekonomi di keluargamu, atau mungkin insecure dengan hubungan kalian, atau hubungan kalian dengan orang lain gitu ya. Case-nya bisa banyak banget, itu nggak mungkin aku bahas semuanya karena memang aku nggak mengalami itu juga, jadi akan lebih baik ketika orang lain yang ngomong gitu ya. Intinya balik lagi ya, aku mau gak kasih garis nih, mungkin aku bisa tulis ya. Jadilah dirimu sendiri dan bersyukurlah dengan apa yang ada saat ini gitu. Karena dengan kita bersyukur kita bisa melepaskan hal-hal yang negatif dalam hidup kita gitu ya. Hanya dengan bersyukur kamu bisa menerima dirimu sendiri. Itu sih dari aku. Sekian dulu dari aku. Semoga video ini bisa memberkati kalian, bisa menginspirasi kalian juga dengan sharing yang aku alamin gitu ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, sampai ketemu di teman ngobrol, sampai ketemu di random talk selanjutnya. Bye-bye!